Sementara itu di Kabupaten Temanggung terus melakukan langkah antisipatif menekan penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hal itu karena kasus PMK di Jawa Tengah naik tajam hingga 2.000 kasus. Langkah antisipatif menekan penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK terus dilakukan Pemkab Temanggung. Selain rutin vaksinasi, pemerintah Kabupaten Temanggung juga intensif melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah pasar hewan dan peternakan. Seperti di Pasar Ternak Terpadu di Desa Badran, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung. Petugas dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKPPP Kabupaten Temanggung melakukan penyemprotan disinfeksi pada kendaraan pengangkut ternak dan kandang ternak. Hal ini rutin dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran PMK. Kepala UPTD RPH dan Pasar Hewan DKPPP Temanggung, Dr. Hewan Anti Khoriah mengatakan terdapat sejumlah sapi maung domba di Kabupaten Temanggung yang sudah terserang PMK. Hingga per 6 Januari 2025 terdapat 73 kasus yang tersebar di sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Ngadirejo, Kaloran, Parakan, Kendu, Cadiroto, Pringsurat hingga Kecamatan Jumo. Ini kaitannya dengan kegiatan untuk penanggulangan PMK nih. Jadi ini kita mengadakan pemeriksaan secara rutin, kemudian juga desinfeksi untuk mencegah PMK. Jadi sebelum dan sesudah pasaran, kalau sini kan pasarannya Kliwon, ini kita adakan desinfeksi tambatan ternak. Kemudian ini juga ketika ternak datang itu kita desinfeksi kendaraan yang ada. Kalau kasusnya itu tiap hari itu kita update terus ya. Kebanyakan di sini itu kemarin sudah ada di sapi maupun domba. Cuma ya maksudnya belum begitu inilah, tapi kan sudah di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya itu sudah merebak. Sementara Kepala DKPPP Temanggung Joko Budi Nuryanto mengatakan pihaknya terus melakukan langkah antisipatif menekan penyebaran PMK. Terlebih penyakit ini sudah berkembang sejak 2 tahun lalu. DKPP Temanggung juga menyiapkan vaksin ternak dan melakukan ear tagging untuk ternak sapi. Meski begitu hingga saat ini belum ada kasus hewan ternak mati akibat penyakit mulut dan kuku. Bahwa sebenarnya penyakit PMK itu sudah mulai berkembang sejak sekitar 2 tahunan yang lalu. Di Indonesia itu sebenarnya tahun 86 sudah dinyatakan tidak ada PMK. Jadi kita itu sempat bebas PMK selama 30 tahun lebih, Mas. Tapi kemudian tiba-tiba tahun 22 mulai merebak. Dan PMK itu sifatnya sangat menular. Menularnya ya yang jelas yang paling mudah UBH. Ini ora kena keri. Jadi UBH orang, barang, hewan. Nah orang itu ya Pak kita ini. Jadi loh bar megang mestinya sebagai contoh yang paling mudah ya ini contoh gitu. Saya ngobati PMK ini gue APD Mas. Jadi nanti keluar kandang pindah ke kandang yang lain ya saya sudah harus ganti APD supaya tidak menularkan gitu kan. Atau kalau enggak ya pokoknya pakaian yang kita gunakan itu harus didesinfektan dulu kalau mau pindah. Nah jadi kalau secara unit epidemiologinya kita tarik kabupaten, berarti sak kabupaten Temanggung wis terserang, wis ono serangan loh Mas. Tapi kalau unitnya kita tarik ke kecamatan, maka masih ada beberapa kecamatan yang tidak terkena serangan. Kalau ditarik ke desa, ya hanya beberapa desa yang terkena serangan. Tidak semua desa itu terkena PMK, betul Mas. Jadi kalau saya ditanya ada. Bukan saya menutupi, tapi real itu ada masih beberapa desa yang memang masih bisa bebas dari PMK. Nah. Melalui upaya disinfeksi dan vaksin hewan ternak ini diharapkan kasus PMK di Kabupaten Temanggung bisa mereda.